Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan podcast Musuh Masyarakat edisi Ramadan. Gue kepikiran deh Slim. Dari langsung mulai dipotong tuh ngomong edisi Ramadan langsung dipotong. Enggak, gue langsung bukan karena Ramadan ya, tapi gue kepikiran orang yang pertama kali denger podcast kita di episode 1 ya, sama sekarang di episode kesekian yang udah banyak nih, ada yang udah meninggal nggak ya? Enggak, serius. Kenapa? Itu enggak, gue penasaran. Itu kan kemarin. Terus yang sekarang coba. Bukan. Gue penasaran. Gini, kalau kita punya karya, maksudnya orang tuh, waduh, fans, misalnya penonton gue ada yang udah lulus kuliah nggak, ada yang udah dapat kerja nggak, ada yang udah meninggal. Loh, itu artis-artis tua kan gitu. Ya, fansnya meninggal semua. Maksudnya kalau karya kita udah 30 tahun, ini baru season 2. Coba nih misalnya nih, siapa podcaster lain, aduh gimana sekarang udah pada lulus belum? Udah pada punya kerja belum? Udah nikah? Udah meninggal belum? Enggak, soalnya kan gini Pak. Pertama ada pandemi. Ya. Terus terlepas dari ada pandemi juga, anak muda zaman sekarang kan dengan gaya hidup, pergaulan bebas, apa kita nggak tahu. Apalagi ada begal. Maksudnya survival rate-nya itu kan juga agak menurun gitu dibanding sama zaman-zaman sebelumnya. Tapi jadi jangan ditanyakan di sini dong. Di sini ada yang udah meninggal nggak? Ketawa lu Coki. Kalau dia udah meninggal kan sudah tidak mendengar ini dong. Tapi masih keinstall di HP-nya. Aplikasinya Noise. Tapi Slim, gue beneran ini loh, gue beneran punya prediksi ya. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan salah ya. Mudah-mudahan salah. Bukan, mudah-mudahan followers kita sih juga nggak termasuk dari prediksi gue. Jadi kan baru-baru ini kan PSBB kan dilonggarkan gitu. Gue nggak tahu sih istilahnya apa. Jadi udah mulai boleh beraktivitas seperti biasa gitu, Slim. Ya. Kayak jadi akhirnya orang-orang yang di bawah umur 40 tahun itu jadi boleh beraktivitas. 45 kalau salah. Di bawah 45 boleh beraktivitas. Iya, iya. Kemungkinannya cuma 2, mereka survive atau mereka yang tidak nyampe umur 45. Tolong diperhatikan yang ngomong Coki, yang ketawa Coki ya. Enggak, karena kan bahkan anak muda juga kalau kena corona tergantung kondisinya kan, atau kalau dia telat ditangani. Jadi maksud gue gambling juga sebenarnya kan. Iya, itu tapi kan katanya anak muda lebih kuat. Iya, persentasinya lebih tinggi, tapi ada kemungkinan juga. Enggak, maksud gue tuh semenjak PSBB tuh dilonggarkan, gila Pak, ramenya tuh langsung besoknya rame. Emang ada aturan dilonggarkan? Apa karena memang masyarakat udah kecewa? Ada official dilonggarkan nggak? Enggak, makanya sebenarnya sih bukan dilonggarkan, itu istilah yang gue bikin sendiri. Tapi gara-gara itu yang orang di bandara pada mudik itu. Iya, gila ya. Jadi ya, kan ada aturan. Kita tuh boleh mudik, bukan mudik sebenarnya, nggak boleh mudik. Kita boleh bepergian luar kota, naik pesawat dan lain. Kalau ada surat, ada surat atau ada dia keperluan kerja. Indonesia seneng banget ya pakai surat-surat ya. Makanya bro. Emang bangsat. Padahal bisa dibeli, padahal bisa dicurangin. Gara-gara itu katanya kan apa yang punya kerja yang mau penting surat kerja tapi dites dulu. Katanya gara-gara itu bandara jadi membludak. Nah jadinya kita susah mendeteksi ini orang yang beneran punya kerja atau mereka nyelonong mudik gitu. Iya benar, atau pakai pura-pura kan. Ya, atau bisa dipalsukan. Iya. Orang surat kesehatan aja bisa disetting. Enggak, gini loh pemerintah. Apa yang Anda harapkan dari rakyat yang kalau berobat ke dokter minta surat izin sakitnya ditambahin. Berarti kan memang masyarakat kita tuh sudah punya, udah gitu kan kita seneng lagi pakai. Masa pemerintah gak sadar hal itu aja? Kayaknya pemerintah kita nggak pernah bolos pakai cara itu. Ciar. Enggak, maksud gue tuh masyarakat kita tuh seneng banget loh pakai protokol harus ada surat ini. Yang kita semua sama-sama tahu itu tuh bisa banget, bener kata lo Slim. Pasti, udah hampir pasti dipalsuin Pak. Iya. Ada yang dipalsuin mungkin, kita nggak ngomong semua. Iya. Cuma katanya kemarin di bandara itu ada ibu-ibu yang bawa kardus.
Kerja apa ibu-ibu bawa kardus? Apa kepentingan dia? Mungkin dia kuli yang bawa bahan materialnya sendiri. Ini positive thinking. Bos, enggak, ente itu dari ente awal opening aja ada yang udah meninggal nggak? Terus ente sekarang ngomong positive thinking, nggak masuk akal. Enggak, tapi gue tuh bener-bener khawatir ya. Khawatir karena gini Pak, begitu sebenarnya tadi istilah dilonggarkan tuh itu gue sendiri yang bikin. Tapi dengan adanya kebijakan orang-orang yang berumur di bawah 45 tahun boleh beraktivitas kan berarti PSBB-nya tidak seketat yang sebelumnya kan sebenarnya kan. Dimana dianjurkan kan nggak ada batasan umur. Nggak, maksud gue tuh khawatirnya karena ini Slim. Apa sih? Membludaknya tuh ekstrim Pak. Iya. Jalanan udah mulai macet. Selain macet, itu kan difoto-foto sama orang. Difoto, terus di bandara difoto. Mungkin itu yang bikin orang kayak, udahlah. Banyak orang ngomel, Pak. Percuma gue berdiam diri, orang malah bebas-bebas. Sekarang tambah parah, cu. Di mall, cu. Iya. Di mall tadi aku di foto tuh di Jember. Terus di pasar Bogor, udah mulai rame lagi. Kalau di pasar ya mungkin itu belanja masih kebutuhan pokok lah. Masih bisa dimaklumi lah ya. Ke mall loh, maksudnya. Gila ya, maksud gue. Ini gara-gara mau lebaran, cu. Orang pengen baju baru. Bener, padahal kan kita udah ngobrol sama Habib Jafar kan sebenarnya baju baru itu opsional kan. Bahkan sama sekali nggak ada ajaran bro, ajaran baju baru tuh. Dan apalagi sekarang orang suruh PSBB tapi gara-gara kayaknya ini PSBB ini BB-nya dikira baju baru bro. Bagi orang-orang yang masih ke mall PSBB itu kayak pembelian serentak baju baru kayak cu. Oh iya. Soalnya nggak masuk akal. PSBB pembelian serentak baju baru bangsat. Coba ente di Lambetura tadi aku lihat postingannya sampai berdesak-desakan. Ya apalagi ke mall. Iya. Orang-orang kampung ngapain ke mall kalau nggak beli baju baru kan? Betul. Gila memang baju baru, baju Anda akan baru. Gue saranin sih yang melanggar PSBB untuk beli baju baru juga beli kain kafan sih. Karena kan ada kemungkinan jangan-jangan dia pakai kain kafan duluan sebelum pakai baju yang dia beli. Bro itu sedih loh, Cok. Coki ketawa loh. Tapi ya gimana itu mungkin terdengar kejam ya kata-kata Coki, tapi itu bisa terjadi, bro. Dan maksud gue gini, sebenarnya ya Pak, kalau ada orang yang dengan sengaja melanggar PSBB karena alasan absurd, ya itu resiko dia. Dia mau terkena resiko karena keputusannya, ya udah itu yang penting dia aja yang kena. Masalahnya kan orang-orang ini juga mengancam keberadaan orang lain gitu loh Pak. Itu merugikan. yang ngeri itu maksud gua. Ya. Contoh nih, misalnya ada orang bergerombol ke mall, terus yang di mall tuh mati semua, ya nggak apa-apa. Tapi kan masalahnya orang-orang ini tuh juga punya kesempatan menyebarkan ke kita. Yang tidak ke mall. Iya, kasihan loh Pak. Misalnya contoh, orang yang tidak ikut ke mall sudah taat nih misalnya sama PSBB. Terus dia lagi apes aja, pas sekalinya dia keluar beli beras, pas-pasan sama orang yang dari mall yang kena COVID. Yang tidak tahu diri itu ya? Iya, buset hidupnya sial banget Pak. Iya. Udah mengikuti aturan. Udah PSBB sebulan. Iya. Sekali beli beras doang. Langsung kena COVID. Gila Makanya, sih, gue ngerti sih, kasihan banget sih Pak. Ya makanya jangan, apa ya kira-kira ya? Maksudnya Tapi hedon tuh kayaknya kok boleh gitu masuk ke mall orang banyak gitu Nggak maksudnya? tahu gua Itu deh. doang pertanyaannya. Berarti kan mungkin Coki mungkin nggak ada official, iya. mungkin nggak ada berita official PSBB dilonggarkan. Iya memang itu gue sendiri yang ngomong. Tapi gara-gara orang muak mungkin lihat berita ini kok boleh jalan-jalan, ini kok boleh jalan-jalan. Jadi orang udah makin apatis. Lagian juga gini, teman-teman mungkin yang sebel sama orang-orang yang nggak mengikuti PSBB. Gini, kita harus paham dulu. Ya. Biasanya tuh orang yang nggak ngikutin PSBB tuh alasannya dua. Kalau alasannya karena pekerjaan, lo nggak boleh sebel karena lo juga nggak bisa ngasih solusi. Ya udahlah. Dan nggak bisa ngasih duit juga. Nggak bisa ya? ngasih duit, ya udahlah. Kalau yang karena alasannya pekerjaan, ya udahlah, lo nggak boleh sebel. Nah, tapi kalau lo sebel sama yang melanggar PSBB karena bodoh, maksud gua, lo harusnya nggak usah sebel juga. Kenapa lo sebel? Bahkan iri sama orang bodoh, ngerti nggak lo maksud gua? Enggak, menurutku orang gini ini nggak bodoh cu. Dia dites ketololan juga nggak tolol. Apatisnya dulu menurutku. Ini setara orang yang parkir mobil sembarangan,
parkir motor sembarangan. Ini juga nggak tolol loh. Kita gini, orang nerobos lampu merah, orang-orang apatis yang nggak peduli itu nggak tolol mereka, bro. Iya sih. Tapi memang rasa pedulinya ya nggak ada gitu maksudnya. Terus maksud gue kenapa ya rasa... Ngomong-ngomong rasa nggak peduli nggak ada. Partner saya ini Tapi maksud Tapi gue... ente aja cowok yang nggak punya rasa ketuhanan, rasa keagamaan, rasa kemanusiaan udah sisa 3% ente. Tapi ente masih peduli untuk tidak Soalnya sakit. gini, kalau gue tuh mindsetnya gini, kalau kita nggak peduli sama orang lain, paling nggak peduli sama diri lo juga lah. Iya, berarti ini orang yang beli baju baru ya. Ini kan orang ke mall yang kita bilang tadi, mau lebaran beli baju baru. Berarti mereka hanya memperdulikan style. Betul. Aku usul ya, mohon maaf ya, kalau mereka meninggal, mereka beli baju baju lebaran apa biasanya? Bilanglah misalnya H&M lah. Misalnya. S&M. Nah, kalau dia meninggal, pakein baju itu aja. Ini kan yang kamu tukar dengan nyawa kamu. Sudah dibilang PSBB itu bodoh-bodoh. Biar dia meninggal, siapa tahu dia memang aku nggak apa-apa dia meninggal, tapi aku pengen baju H&M. Iya, betul. Siapa tahu begitu ya, mungkin dia Terus harus nanti dimakamin yang meninggal karena melanggar PSBB beli baju baru, di kuburannya nggak usah dibacain doa sama Ustadz. Sama PSG-nya H&M. SPG-nya ya? SPG-nya. Terima kasih telah membeli produk. Gak usah dibacain doa ya? Gak usah. Cuma dibilang terima kasih telah membeli produk kami, Pak. Iya, kalau orang-orang masih maksa juga mungkin selain beli baju baru, dia keluar beli-beli kue. Iya. Nggak apa-apa kalau dia meninggal jangan ditaburin bunga, ditaburin nastar. Sama kastengel. Lo tau gak Slim? Misal berarti ini bakal lebih parah nih. Kalau dia orang yang mindsetnya beli baju baru itu, berarti kan dia lebih mementingkan style kan? Ya, berarti nanti pasti ada lagi nih yang dia langgar nih. Kalau dia beli baju baru, udah dia pasti perlu tempat untuk memamerkannya. Silaturahmi. Iya. Salahnya bukan silaturahmi, pasti nanti abis ini nih akan ada momen lagi dia lihatlah bajuku. Itu yang lebih gila lagi sih. Iya. Nggak mungkin dia narsis sama kaca diri sendiri dong. Udah beli baju susah-susah. Masa nggak dipamerkan? Iya. Gila itu, ini gila banget. Reaksi berantai ya. Iya, ngeri Pak. Makanya ini heran. Sama kemarin kalau teman-teman paranoid pasti dengar berita orang yang nyamperin ini Cuk. Apa? McDonald. Oh iya yang Sarina ya? McDonald Sarina mau tutup. Iya. Katanya itu McDonald pertama di Indonesia. Jadi karena itu McDonald banyak kenangan. Iya. Orang-orang yang banyak kenangan yang mungkin tiap minggu ke situ sama keluarganya itu pada ngumpul di situ, Cuk. Betul. Kayak mau mengenang saat-saat terakhir lah ya. Iya. Sampai ada yel-yel McDonald Sarina, yeay, gitu. Udah nggak masuk akal. Sumpah, Bro. Udah nggak masuk akal. Dah, menurutku orang-orang kayak gini nih setelah diwawancara katanya ada yang bilang gini, penyakit bisa sembuh, tapi McDonald tidak akan ada lagi, gitu. McDonald Sarina tidak akan ada lagi. Hei, Mbak Mas, kalau Anda mengenang McDonald Sarina dan melanggar PSBB, Anda yang bakal dikenang nyawanya. Bukan McD Sarina doang yang nggak ada lagi, Anda juga nggak ada lagi di dunia ini kalau kena COVID. Tapi kalau dianya mentalnya seperti itu, lebih baik orang-orang seperti ini tidak ada memang. Ya. Nggak, awalnya mereka antri. Ya seantri-antrinya awalnya mungkin mereka semeter, tapi begitu momennya emosional mereka mulai mepet. Iya. Ya namanya kalau udah emosional kan udah nggak bisa dikontrol. Dan yang paling parah dari reaksi ini, yang paling parah dari orang-orang ini, mereka membuat orang lain kesel. Iya. Kekesalan orang lain yang anjir, gua udah 3 bulan diem di rumah. Lu demi McDonald aja rela keluar, rela melanggar PSBB. Betul. Akhirnya orang-orang ini dendam, takutnya begitu. Benar. Percuma lah gue ngikutin. Itu orang-orang di McD boleh. Akhirnya mereka keluar. Nah itu dampak yang bahaya selanjutnya. Kayak tetangga gua dong, dia walau apapun yang terjadi tetap di rumah udah 4 bulan. Dipasung. Ciu. Atau stroke. Kalau stroke mah. Berarti orang stroke lebih mulia dari Anda, Bro. Walaupun memang niatnya ingin melanggar PSBB, tapi apa daya kan? Udah setengah stroke. Ibu patuh sekali.
Nggak malu lah Anda sama orang stroke, bro. Iya, bro. Nggak, orang stroke sih mau nggak mau harus patuh sama PSBB. Sekalipun hatinya nih, aku akan melanggar PSBB. Waduh, jalan ke depan pintu aja perjuangan kan. Baru jalan ke depan pintu, sepertinya PSBB bener banget. Soalnya jalannya juga susah kan. Dan seandainya orang stroke tuh ke tempat umum melanggar PSBB, kan ngomongnya juga susah. Ayo. Nggak usah dilanjutin, goblok. Kita fokus lagi ke McD Sarina tadi. Tapi ada keterangan dari polisi sih. Aku baca. Masih percaya? Polisi, aku masih percaya polisi sih. Saya juga masih percaya. Karena siapa tahu ada pendengar polisi. Enggak, itu jokes, itu satir. Katanya polisi bilang, itu ada rame-rame di Sarinah. Ah, enggak, itu antrian pembeli. Waduh. Nggak apa-apa. Memang Pak, memang kami yang seuzon Pak. Memang itu antrian pembeli Pak. Memang yang terbaru orang tuh antri McD Sarina, weh, gitu memang begitu. Oh memang orang sedih, itu sedih. Dan memang kalau di setiap orang antri McD itu pasti ngomong sesuai dengan lokasinya. Iya. McD Kemang, yeay. Emang gitu. Itu memang orang instastory sedih-sedih, itu antri Pak. Memang Pak, tidak salah. Polisi memang selalu benar. Lu tahu nggak? Wajar mungkin Bapak polisi sibuk liatin CCTV. Betul. CCTV lampu merah. Betul. Cari tilangan. Loh iya, maksudnya kan dicari siapa yang melanggar. Betul. Jadi nggak sempat lihat sosmed. Betul. Padahal di sosmed udah jelas-jelas itu adalah orang-orang datang untuk mengenang McD Sarina. Yang menurutku agak ada orang bilang, "Kenapa kamu datang?" "Iya, aku ada ikatan batin." Enggak. Mungkin dia pernah narik pusaka Pak di McD Sarina. Apa? Loh, ada ikatan batin. Lagi pesen kentang pas duduk, keris apa ini? Enggak masuk akal. Cuk, kalau Anda lahir di... Enggak mungkin kalau dia lahir... Masa ada lebih gak masuk akal orang lahir di McD Sarina bangsat? Kan lahir di McD Sarina. Udah gak masuk akal orang di lahir. Sebelah kentang tuh gak apa-apa ente. Dikasih nama Ahmad McFlurry. Baru, iya dong. Ahmad McFlurry anjing. Iya, siapa tahu. Siti Panas 2. Ya ampun. Kalau gitu baru dia. Siti Panas 2. Kalau gitu baru Anda bilang, iya saya ada ikatan emosional gitu. Kalau cuma saya dulu ke McD Sarina setiap minggu sama ayah saya. Begitu juga ribuan orang yang lain. Jangan merasa spesial Anda. Jangan, ayo dong, jangan berkorban, jangan tapi berkorban lo tahu segitunya. Gak? Ternyata Pak, ini gue baru lihat dari berita si AA Utap itu salah satu orang yang bikin konten di McD Sarina waktu itu. Oh, Utap nih, ya kita nggak mau ngungkit-ngungkit kesalahannya ya, tapi salah satunya. Salah satunya. Dan ternyata setelah melihat istrinya begitu, oh sudah jelas datang dari mana. Pengaruh buruk yang sampai kepada istrinya. Gini, gue nggak ngejudge perilakunya, tapi maksudnya gue jadi tahu. Kan istrinya kan kata netizen kan meremehkan. Ya, kita nggak ngomong, bukan dari kita ya. Nggak, kata netizen sekali lagi, kata netizen kan istrinya meremehkan virus corona. Ya netizen jangan berespektasi, suaminya saja begitu. Mungkin awalnya istrinya takut. Ya. Tapi sepertinya suamiku tidak takut apa-apa. Jangan-jangan memang COVID konspirasi, jadi nggak takut gitu. Ya udah jadi udah jelas dari awal ya Pak. Begitu gue tahu si Utap bikin konten gitu, gue pasti udah yakin orang-orang di dekatnya juga pasti paling nggak punya pemikiran yang sama. Ya udahlah, udah pasti. Kita nggak ngomong salah bener ya. Enggak ngomong salah bener. Ya nggak apa-apa, kita nggak ikut bully-bully orang. Enggak lah. Enggak, tapi maksud gue kita sih coba memahami aja. Ya udah. Tapi lucu banget anjing. Ya udah Coki, kita nih apa nih topiknya nih? Aduh, gue lucu banget mikir. Tapi udahlah ya. Iya, kita nggak usah. Enggak, gue masih kepikiran masih ada yang meninggal nggak? Apa? Ada yang meninggal nggak? Enggak serius. Dari masih dia bahas lagi.
Ente gara-gara di episode kemarin tuh kan masih banyak yang penasaran tuh. Hoodie kain kafan. Hoodie kain kafan. Jadi buat yang belum tahu, kemarin di Amerika kan katanya ada orang meninggal di jalan. Jadi Coki usul bikin hoodie jadi satu sama kain kafan. Iya, jadi nanti langsung gitu. Itu kan jokes. Ada yang serius nanyain ke MLI loh, "Bang, kapan cetak hoodie kain kafan?" Bro, tolong bro, nggak semuanya itu direalisasikan bro. Masa MLI cetak hoodie kain kafan? Anyway, Pak, gue pengen nanggepin lagi nih. Karena sekarang banyak, kayaknya sih lama-lama orang makin nggak peduli kan sama PSBB kan. Ya. Jadi kayak ya udahlah, di rumah aja tuh kayaknya udah dilanggar. Bahkan yang campaign di rumah aja pun beberapa juga udah ada yang langgar gitu karena ngerasa semua orang juga udah kepedo amat. Lo tau nggak? Di tengah banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan karena COVID, akan ada satu pekerjaan yang akan banyak job. Apa tuh? Tukang gali kubur. Aku udah yakin. Soalnya kita Coki tuh otaknya tuh salurnya itu ya abis ada hufan, kain kafan pasti lanjutnya meninggal, kuburan. Enggak Pak, gue yakin ya Pak, tukang gali kubur begitu dia dengar berita banyak masyarakat melanggar PSBB, yes jobku banyak, yakin gue. Yakin, tukang gali kubur bahkan dari sekarang tukang gali kubur udah pemanasan. Anak-anaknya nanya, "Papa kenapa pemanasan?" Ya kira-kira ada berapa ribu orang nih yang akan Bapak kuburin. Bapak udah, bahkan sekarang gue yakin di kuburan itu udah digali-galiin lobang Pak. Enggak kayaknya yang ngubur bukan tukang gali kubur biasa. Oh iya. Kayaknya khusus tim ini. Oh iya tim, ya bener. Kalau meninggal karena COVID kan, iya gue pernah lihat Pak, soalnya yang pakai ini, yang pakai. Tapi masa orang pakai baju hazmat gitu gali kuburan? Kayaknya yang gali kuburan tetap orang gali kuburnya. Iya. Tapi yang bawain mayatnya. Dan nanti tukang gali kuburnya cabut dulu, baru nanti ini. Dan petinya tuh katanya pakai anti udara Pak. Kedap udara. Kedap udara, petinya tuh kedap udara. Jadi kalau lu mati suri kena COVID, udah nggak ada ampun. Iya maksud gua kan dari berita itu kan biasanya kalau kita mati suri tapi peti biasa kan masih bisa tolong gitu. Kalau kedap udara sih udah nggak bisa lagi sih. Gila. Ya udahlah maksud gua gimana? Mau gimana Slim kalau orang-orang juga udah melanggar kayak gini. Ya, kita jadi, juga nggak bisa marah-marah juga. Ya enggak. Kita bahas ke topik kita kali ini aja. Apa topik kita kali ini, Coki? Topik kita kali ini adalah iri dengki tidak apa-apa. Nah, ya. Menurut gue iri dengki mah apa-apa. Soalnya kan sekarang juga rame itu. Misalnya kita ngomenin orang, iri bilang bos, ada tuh meme-meme gitu tuh. Iya. Misalnya kita ngomenin orang yang lebih kaya, yang lebih sukses, iri bilang bos. Nah menurut ente iri itu boleh nggak menurut ente? Boleh menurut gue. Nah ini juga bedanya. Kalau nggak salah. Emang apa sih bedanya Slim iri sama dengki? Coba kita baca di Wikipedia, sumber terpercaya kita. Betul. Soalnya setahu gue kan iri sama dengki kayaknya sama deh. Oh ini jadi satu. Oh. Iri itu menurut Wikipedia iri hati, bahasa Inggrisnya envy, bahasa Latin invidia, terkadang juga disebut dengki atau hasad. Adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang yang tidak memiliki suatu keunggulan, baik prestasi, kekuasaan atau lainnya menginginkan yang tidak dimilikinya itu dan mengharapkan orang lain yang memilikinya agar kehilangan. Gitu. Oh itu iri. Kalau menurutku iri dan dengki nggak apa-apa bro. Malah itu bisa jadi bahan bakar untuk memotivasi kita. Ya. Nih gini menurut gua, iri kalau cuman di hati doang nggak apa-apa. Ya paling konsekuensinya lu sebel terus. Ya. Ya udah kalau lu sebel terus kan cuman ke lu doang ya udah. Mungkin iri itu sebatas anjir, gue pengen tuh mobil kayak gitu. Iri itu. Ya. Tapi kalau sampai gua harap lu tabrakan lu. Kecelakaan lo. Nah itu baru masuk dengki gitu. Oh gitu. Ya, dan biasa kan jadi sepaket gitu. Oke. Iya. Nah kalau gitu gue perjelas. Kalau buat gue kalau cuman iri di hati nggak apa-apa. Asal cuman stop sampai di situ. Ih, ceweknya cantik banget. Ya udah. Gue pengen cewek kayak gitu. Nah iya, itu iri itu. Itu iri. Ya. Tapi kalau misalnya akhirnya irinya itu jadi bahan bakar motivasi untuk melakukan sesuatu, tapi tentu yang positif ya. Nah, yang positif itu lebih bagus kalau menurut gua. Iri karena cewek orang cakep. Akhirnya dia jadi termotivasi, entah dia jadi dandan atau dia jadi kerja untuk cari cewek. Kan kehidupan dia jadi lebih baik. Iri yang begitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa.
Kecuali iri Anda, kenapa istrinya cakep? Dibunuh suaminya, Pak. Disantet. Nah, itu salah kalau menurut Ya, gua. ya. Kalau karena iri outputnya negatif, ya salah. Ya, tapi kalau iri memotivasi diri, itu bagus ya. Iri Betul. untuk memotivasi diri sendiri. Benar. Dan menurut gua banyak juga kok influencer atau filantropis menggunakan rasa iri untuk menyebarkan kebaikan. Gimana tuh maksudnya? Misalnya nih contoh nih, misalnya ada Bill Gates yang sebenarnya sih bukan Bill Gates, atau misalnya ada milioner-milioner. Ya. Dia nyumbang ke yayasan kanker berapa juta dolar. Dia publish nih. Ya. Itu kan maksudnya adalah supaya orang lain tahu kan. Kalau ada milioner lain, anjing kok dia bisa, gua enggak, aku nyumbang juga. Kan iri, tapi karena iri dia jadi nyumbang. Ngerti nggak lo maksud gua? Ya menurut gua iri juga banyak manfaatnya, Pak. Ya. Dengan orang kaya iri-irian, yang untung siapa? Orang miskin dan yayasan kanker. Karena dapat target sumbangan itu. Malah kalau bisa, silakanlah orang kaya ria-ria dalam menyumbang. Loh, karena kan orang miskin, ayo dong, dia aja 10 juta dolar, kamu berapa? Wah, gitu. Jadi kan orang kaya, aku juga akan menyumbang 11 juta dolar, gitu kalau kata gue sih. Kalau iri yang begitu gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Pak. Soalnya gini, iri itu sering dijadiin pematahan untuk orang nggak boleh berpendapat. Itu mah. Nggak bisa lah kita nih ngomongin Atta. Lu iri aja kalah subscriber. Ya ampun. Waktu itu kita bikin debat kusir, ngomongin Atta. Orang-orang ada yang komen, lu iri aja lu kalah subscriber. Kalau lu emang bisa, bikin aja konten yang lebih baik. Nah, yang sedang kita lakukan ini apa? Ya, tolong buka mata Anda dong. Enggak lagian gini, apakah kita iri dengan subscriber yang lebih banyak? Enggak lah. Karena peribahasa mengatakan sesuatu yang cenderung salah itu biasanya lebih banyak. Yang masuk neraka lebih banyak daripada yang masuk surga. Versi siapa ini? Versi siapa? Nerakanya siapa ini? Loh, nggak bener dong. Karena gini Pak, jalan menuju kebaikan lebih susah daripada jalan menuju kejahatan. Jalan yang sempit itu biasanya menuju keberhasilan. Jalan yang lebar menuju kebinasaan. Nah itu subscribernya Atta mungkin menuju kebinasaan intelijensi. Kita kan nggak tahu. Itu kan mungkin. Jadi maksud Anda subscriber Atta setara penghuni neraka maksudnya? Itu bukan sesuatu yang harus kita iriin. Cuman banyak-banyakan. Iya sih. ISIS pendukungnya banyak. Tapi saya tidak iri dengan... Enggak, kita kan lagi ngomongin subscriber Atta. Kenapa ke ISIS? Mungkin barbarnya sama barbar. Tapi jangan disamain nama ISIS. Enggak, tapi intinya mah kalau cuman banyak-banyakan jumlah, sumpah deh kita nggak iri. Gua tuh gini. Kita pengen nambah subscriber. Iya. Tapi bukan kita iri. Waduh, aku iri dengan Atta. Atau gini. Kita pengen nambah subscriber. Nggak munafik, pengen. Ya. Tapi kalau subscribernya seperti itu, ya mending segini aja subscriber kita. Nggak serius ya menurut gua. Seperti itu apa? Seperti ISIS tadi. Sama satu lagi, setiap orang pasti ada hal yang bikin dia iri. Gua sih kalau subscriber nggak bikin iri gua. Pasti kan ada sesuatu hal yang bikin iri. Menurut gua tuh bisa iri sama orang lain. Kalau orang lain itu misalnya hidupnya sudah bebas, itu bikin gue iri tuh. Udah maksudnya bebas secara finansial, udah santai, ngomong apa aja nggak pernah kena kasus, waktu gue iri tuh. Iya sih. Enak sekali kebebasannya. Tapi kalau masalah harta atau masalah ketenaran, gue nggak pernah iri sih kalau sama. Soalnya irinya orang kan beda-beda Slim gitu. Nah kalau aku sih jujur kalau sama YouTuber subscriber banyak, gue nggak pernah iri sama. Nggak iri. Tapi kalau sama trending YouTube Indonesia, aku jujur iri juga. Nggak cuma iri ke arah dengki kalau aku. Kita lihat ya saat video ini, saat noise ini di tapping, kita baca trending YouTube. Nomor 1 adalah Indira Kalista. Saya minta maaf. Udah ketebak pastilah kalau ada kasus udah ketebak lah. Bukan begini, ini kasusnya juga ya rame gitu kan. Nggak, sorry.
ini ngomentarin sedikit boleh ya? Boleh, sebelum boleh, lanjut boleh. ya. Jadi ini kan kita lagi ngomongin trending gini. Jadi kan kasusnya ini adalah si Indira ini Ya. dikecam. Ya, gara-gara Katanya dia dilaporin polisi, Pak. nggak tahu dilaporinya karena kontennya jelek atau gimana, nggak tahu. Nggak tahu. Kalau kontennya jelek, ya suaminya juga dilaporin. Nggak, maksud gua, dia ini dikecam sama masyarakat karena katanya meremehkan COVID. COVID ya. Nggak adil. Yang terawih berani nggak dilaporin? Hah? Yang terawih, yang maksa sholat di masjid berani nggak dilaporin? Yang melanggar imbauan pemerintah atau yang ngotot pergi ke gereja, walaupun ada giliran konten kreator berani dilaporin, nggak masuk, next. Iya ya, yang begitu-begitu Ya nggak berani dilaporin. Pak, Ya. nggak berani. Sudah jelas, anjir bener juga ya. Yang melanggar PSBB ngotot beribadah apapun agamanya, Ya. ini apapun agamanya, mau Kristen mau nggak berani. Nggak Tapi berani dilaporin giliran ya. gitu Tapi dilaporin. giliran gini dilaporin ya. Lanjut, yang nomor 1 udah jelas kan, Ya. drama-drama. Nomor 2. Sehari bro, 5 juta loh ini. Ya Itu yang kita bilang di debat kusir. Ini orang nangis dong, orang nangis. Jujur, kalau kita ngomong iri dengki, iri saya sama trending YouTube. Orang nangis loh bro. Enggak Pak, gini, ini yang kita bilang di debat kusir. Kita benci tapi menikmati, bangsat kan? Iya, makanya aku nggak tak tonton nih. Enggak lo tonton aja trending nomor 1, Iya, bangsat. kita bikin Brainstorming. Kita bikin brainstorming, opininya harus bener. Pakai undang-undang. Orang minta maaf nangis 5 juta dalam sehari. Melihat orang nangis mah orang. Trending 2. Iya. Nino Kuya, anaknya Uya Kuya. Prank kakak cinta telat sahur sampai ngamuk. Ya Allah, telat sahur. Telat sahur aja lu yang nonton 2 juta lo, telat sahur. Telat sahur, apa menariknya? Telat sahur. Jutaan orang di dunia ada yang telat sahur juga. Nggak cuma cinta Kuya doang. Maksudnya jujur aku iri. Soalnya ada kata pranknya mungkin. Ada pranknya juga, maksudku apa? Ini kejadian umum. Orang telat sahur tuh umum, Pak. Nggak harus jadi konten. Aduh. Trending ketiga, Seh Halilintar. Oh, ini rumahnya di Malaysia banjir nih. Hah? Rumahnya banjir? Iya, di Malaysia kalau nggak salah. Oh itu mah itu mah artikel dong, cuman ngasih tahu rumahnya yang di Malaysia Makanya banjir. ini berita, Kenapa ini trending? jadi konten. Oh, Jadi iya, makanya dia agak sedih rumahnya banjir, tapi lumayan dapat konten gitu kan. Nomor 4. Ya itu sedih atau seneng tuh? Nggak tahu Kalau sih. rumahnya banjir dapat konten itu sedih atau seneng? Tapi kalau dijadiin konten seneng dong berarti dong. Trending keempat. Akhirnya Deddy Corbuzier kena prank. Cinta ngaku pacarnya Aska. Oh ini anaknya Cinta. Oh iya. Cinta ini anaknya Uya Kuya. Iya. Jadi dia ini ngeprank Aska. Yang nonton 3 juta, Coki. Dalam 2 hari. Tuh kan masyarakat kita tuh prank sampah. Giliran ada keyword pranknya disukain juga, emang munafik. Ya ini jujur, Masyarakat aku kalau munafik. gini pengen jadi anaknya Uya Kuya. Loh iya bro, anaknya yang Nino. Trending nomor 2. Tapi katanya Slim ya, di keluarganya Uya Kuya itu, Uya Ya. Kuya sebagai ayah, kan kalau keluarga lain kan sebelum tidur anaknya dibacain dongeng kan, supaya anaknya tidur. Kalau sama Uya Kuya anaknya dibakarin ini tisu tidur. Dihipnotis. Oke, ini trending nomor 5. Ini channelnya Sule Channel. Sule ditelanjangi, Andre ngamuk lagi. Ya Allah. Ya. Dan itu sudah menjelaskan isi kontennya sih sebenarnya. Iya. Bro, satu channel sekarang bisa 2 trending, bro. Oh gitu. Iya, ini trending nomor 5. Sule ditelanjangi. Trending selanjutnya Ria SW, dia makan Indonesian chili. Ya lumayan lah, itu konten lah ya. Nah, maksud gua respect kalau yang ini. Ya. Karena dia ada effort kan. Itu brainstorming. Trending 6, Andre ngamuk, mobilnya diambil. Enggak, mohon maaf, masyarakat lain orang mobilnya. Kameramen disandra. Ya ampun, itu krimi. Yang nonton 2 juta. Enggak gini loh Slim. Itu ya semua orang lain juga mobilnya diambil ya lapor polisi dan ngamuk. Anjing lah.
Udah gitu kameramennya disandra. Ya jelas ngamuk dong. Nggak, maksud gue apa yang diharapkan. Nggak gini, itu clickbait-nya kan bangsat. Sesuatu yang udah jelas lah. Makanya. Dan orang nonton, di mana gimana disandranya pasti begitu, Bro. Ya. Diambil buat yang nonton dan penasaran, ya ditonton nggak apa-apa sih. Tapi kalau kalian masih bertanya-tanya, loh, apakah ini beneran berantem? Ya Allah. Ya ini jujur aku iri dan cenderung ke arah dengki aku, Coki. Cenderung berharap channelnya kena hukuman YouTube. Karena mengupload Tapi menurut prank-prank. gue ya, kalau dalam kasus Sule dan Andre ya, gue yakin Bang Andre dan Kang Sule itu dia tuh orang-orang yang jenius. Tapi karena mereka tahu masyarakatnya sukanya sama yang cak. Jadi dia ngikutin supaya bisa ditonton. Sorry. Jadi Tadi ada dua channel, konten Sule trendingnya. Ada lagi, Cuk. Andre masih ngamuk. Tadi kan Andre ngamuk. Lanjutan konten Andre masih ngamuk, itu masih trending loh. Nah, gini-gini nih menurutku. Ya padahal kalau ya? mau ngelihat orang ngamuk, lu bikin konten di rumah sakit jiwa tuh banyak orang ngamuk. Yang pakai strap jacket kan, kenapa orang ngamuk? Spesial bangsa. Nah, gini-gini nih yang. Tapi kan kalau kita ngomong iri gini kan, ya susah sekarang ngaku iri itu susah. Kalau kita jujur mengaku iri dengan trending kalau kayak gue gitu, sih ya nggak malu. iri juga kayak misalnya kita udah effort sebegini yang nonton dikit ya pasti ada irinya sih. Iya. Iri Makanya. pasti iri. Ini ada effortnya nggak sih bikin konten prank? Bikin konten telat sahur tuh loh. Ada effortnya nggak sih? Mohon maaf Ada nih. kameramennya dong. Nino Kuya nih. Aku harus nonton nih. Maksudnya Untuk membedah ya. iya membedah. Coki kita bikin konten kayak gini aja. Apa telat sahur? Ya apa telat beragama, misalnya telat bertuhan. Itu lebih krusial loh. Hanya telat sahur sini Coki lo telat beragama, telat bermoral, telat bertuhan, silakan dicek. Pasti kalah sama telat sahur, Bro. Maksudnya ini nih kalau gini-gini iri. Nah, sekali lagi aku paling irinya begitu doang. Nggak dengki yang ngelaporin channel. Pengen sih ngelaporin gitu, maksudnya kayak lapor curhat ke YouTube bisa nggak sih? Nggak bisa lah, Pak. Tup. Saya ini udah bikin konten sampai menembus ini loh. Jangan Maksudnya jauh-jauh deh. menembus batas. Jangan jauh-jauh sampai yang kena kasus. Konten yang biasa lo sampai lambung jebol. Lambung jebol, Pak. Saya dulu mati penasaran itu makan pedes 2 hari mencret. Kalah dengan konten telat sahur. Ini nih yang iri. Tapi ya sekali lagi iriku ya, mungkin iri Coki juga iri yang mempertanyakan ya. Betul. Kayak anjir kenapa ini bisa jadi trending? Betul. Dan kita Dan tidak. sekarang kalau kita iri begitu, Cuk, langsung dipatahin. Lu jangan iri. Lu kalau kita nggak masalah iri, Bro. Nggak apa-apa, iri Nggak mah. masalah iri. Sekali lagi, outputnya Iya. nggak mungkin ada Nino Kuya di Terus kita di sandra jalan, gitu kita baru. tempeleng, nggak kan? Nggak. Atau Uya Kuya kita cabutin rambutnya, ya kan? Tidak mungkin. Bang. Norak. Nah, nggak begitu. Ya. Kita kan irinya hanya ungkapan perasaan aja. Iya, tapi kan sekarang ya sekali lagi itu langsung dipatahin. Jangan iri lu, jangan ini lu, gitu. Iya. Tapi gini Slim, akhirnya tuh gue sadar, nih kesimpulan ngobrol-ngobrol kita ya. Ya. Akhirnya tuh gue sadar Slim, bahwa semakin kita waras di Indonesia, akan banyak kita irinya. Anjir bener bangsat. Karena yang Anjir. untung tuh orang-orang nggak waras, tanda kutip ya. Iya. Misalnya contoh, nggak usah jauh-jauh di konten. Aku menuruti PSBB. Waduh, yang beli-beli baju yang orang-orang gila itu kan. Iya. Maksud gue emang susah, Pak. Iya, kalau kita iri sama anjir itu kok boleh beli baju. Kalau kita iri dan ikutan keluar juga, Iya. nah itu kan jadi rugi sama kita juga. Bener Pak. Iya bener juga ya kalau Itu iya, Pak. Maksud gue kalau kita jadi orang waras, Bener. banyak makan hati, Bro. banyak di makan Indonesia, hati, Pak. Gila, Pak. Iya. Dalam hal apapun, misalnya PSBB, sekarang kan yang makan hati kan yang taat. Anjir bener. Terus nggak usah kita deh, kita siapa sih Slim kalau di YouTube kita nggak terlalu lah. Tapi maksud gue konten kreator YouTube yang bener-bener kayak misalnya Chandra Liau atau misalnya Jovi Dovi ya? Jovi Dovi, itu tuh dia kan
tanda kutip kan waras dalam ya walaupun kreativitas tidak bisa dinilai, Iya. tapi setidaknya kan dia kan awalnya kan menetapkan standar Iya. dalam berkarya. Dia kalau mau iri menurut gue berhak loh. Kalau lihat telat sahur, Kalau lihat konten telat sahur 2 juta ya. iya kalau dia mau iri sih menurut gue berhak loh maksud gue, Iya, iya. karena awal-awal kan yang netepin dan yang lain-lain Iya, gitu iya. susah juga sih. Bukan konten TV yang dibawa ke YouTube ya. Benar, makanya pengertiannya kita harus sadar bahwa memang di Indonesia ini adalah negerinya orang-orang tanda kutip ya, ini sekali yang tidak waras. Jadi ya malah kalau misalnya kita iri, tandanya hal positifnya adalah ya berarti kita masih waras. Iya. Berarti kita jangan-jangan masih ada di jalur yang benar gitu. Ya, berarti ya sekali lagi untuk menutup podcast kali ini, bagi kita iri, dengki kalau masih dalam hati itu wajar sih. Wajar-wajar aja. Wajar kalau memang ya kenyataannya di Indonesia banyak orang yang wadadadau. Wadadadau, iya. Dan kalau iri, mungkin ini terdengar kayak sok motivasi loh. Tapi ya bener, ini adalah keirian. Kalau kita jadiin motivasi, itu akan jadi hal bagus. Betul. Cuma memang ada iri-iri yang udah nggak ada obatnya. Hah? Apa misalnya? Seperti ini, ada konten orang telat sahur, kita iri. Apakah kita harus bikin konten telat sahur juga? Iya. Nggak mungkin. Ya, yang ada aja dongkol dalam hati, dongkol melihat trending. Makanya jujur ini ya, nggak pernah hampir jarang banget aku lihat trending YouTube. Lah trending YouTube gue di Amerika pak. Oh, ini ganti negaranya. Iya pak, udah nggak kuat gue pak. Aku lihat trending YouTube kayak ini, lihat konten kita nih bikin debat kusir. Iya. Kita brainstorming debat kusir kemarin itu ada 2 jam lebih pak. Editing itu kita prediksi kita olah lagi, takut ada salah opini. Yang nonton nggak sampai 1 juta. Tahu gitu? Bikin telat sahur aja, atau ngeprank anaknya Deddy Corbuzier. Atau nangis-nangis di channel Deddy biar jadi trending. Ya tapi gimana pak? Soalnya pasar kita juga Ya. nggak nyampe sebanyak itu. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya udah. Dan buat para dois, terima kasih sudah mendengarkan Musuh Masyarakat dan stay safe. Sekali lagi stay safe. Kita tidak bisa mengontrol orang-orang yang liar yang memang dengan sengaja melanggar PSBB ini. Makanya kita perlu ekstra hati-hati. Jangan sampai kita jadinya apes. Kita udah 3 bulan di rumah, sekalinya keluar ketemu orang yang keluyuran, langsung kena COVID. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Ya kalau untuk orang yang bukan tolol ya, orang bebal, Yudas Iskariot, itu jangan iri kita. Iya, Kalau jangan. yang itu kok boleh keluar, aku juga keluar. Nah, kalau kayak gitu jangan ya. Betul, karena gini, orang-orang yang dengan sengaja melanggar PSBB atas alasan yang konyol, itu pulangnya nggak ke rumah, tapi ke rumah bapak. Jangan dilanjutin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.